Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya atau jumlah rawi yang menjadi sumber berita ini. Di antaranya mereka ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Dan ada juga yang membaginya menjadi 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Segolongan ulama yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagi dari hadis ahad. Ini dianut dari sebagian ulama usul fiqh. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa berarti mutabi, yakni yang datang berikutnya atau yang beriringan, yang antaranya satu dengan yang lainnya, tidak ada jaraknya. Sedangkan pengertian mutawatir secara istilah terdapat beberapa definisi, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Ada juga yang membedakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir lafzi, yang kedua hadis mutawatir maknawi, dan yang ketiga hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir lafzi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang mutawatirnya lafaznya sama dengan maknanya. Berat dan ketatnya kriteria hadis mutawatir lafzi ini seperti diriwayatkan menjadi. Menurut Al-Anwali menetapkan bahwa hadis mutawatir lafzi ini sedikit sekali ditemukannya di berbagai kalangan hadis. Namun pendapat ini ditolak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menandaskan bahwa menetapkan hadis mutawatir lafzi tidak ada atau sedikit sekali ialah terjadi karena kurang mengetahui jalan-jalannya, keadaan-keadaan perawinya, serta sifat-sifatnya yang menghendaki bahwa mereka tidak mufakat untuk berdusta atau karena kebetulan saja. Hadis masyhur. Hadis ini dinamakan hadis masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ada ulama yang memadukan hadis masyhur segala hadis yang populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berseratus sahih atau dhaif. Hadis masyhur terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, masyhur di kalangan ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut sesudah ruku selama 1 bulan penuh, berdoa atas golongan Ril dan Sakwan. Yang kedua, masyhur di kalangan ulama ahli hadis. Yang kedua, masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain dan kalangan yang umum. Misalnya, orang Islam yang sempurna adalah orang-orang Islam lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Hadis Al-Bukhari ayat 5. Yang ketiga, masyhur di kalangan ahli fikih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat tipu daya. Selanjutnya, hadis ghairu masyhur terbagi menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Hadis aziz berasal dari kata azza, yaitu yang berarti layakadu,
yujaddu atau qallah wa nadar, sedikit atau jarang adanya, dan bisa berasal dari azza ya'asu berarti koyah kuat, sedangkan asis menurut istilah antara lain didefinisikan sebagai berikut: hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tabaqat sunnah. Kemudian yang kedua, hadis gorib. Hadis gorib menurut bahasa berarti al-mufarid, yang artinya menyendiri, atau al-abad yang artinya jauh dari kerabatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun sebaliknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad Abu Al-Walid Al-Layaisi, Hamman, Khotaba, Abu Nadroh, dan Said. Semua rawi ini berasal dari Basroh dan tidak ada yang menyatakan dari kota lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan atau keliruan, mohon kiranya saya dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.